siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya nih? Baik, Bu. Baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa dulu. Ada yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan. Oke, teman-teman, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Karisa, Hadir, Bu. Novita nggak hadir ya. Oke, nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajarannya, Ibu akan memberikan video terlebih dahulu. Bentar ya. Oke. Oke, tonton ya. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil jagung, ambil anggur, kita bekerja tak jemu-jemu. Campur, campur, campur yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Campur, campur, campur yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Campur, campur, aku gembira, tanahnya longgar jemput tanam. Campur, campur, aku gembira, tanahnya longgar jemput tanam. Oke. Nah, itu tadi lagunya tentang apa anak-anak? Jagung, Bu. Jagung ya, menanam jagung ya. Ya, Bu. Udah pada semangat belum nih? Udah, Bu. Udah ya. Karena udah pada semangat, kita mulai pembelajarannya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan literasi kepada anak-anak berjudul Kebun Campur Aduk. Bu. Ya. Nah, Ibu minta dong salah satu anak untuk membacakan bacaan tersebut. Ada yang bersedia? Saya, Bu. Ya, silakan. Kebun campur aduk. Panoto, ayah Pandu, adalah petani sayuran. Setelah habis panen, Panoto biasanya akan menggemburkan tanah di kebun sayurnya yang sudah kosong. Kemudian mulai menanam lagi bibit sayur baru. Pandu selalu memperhatikan apa yang dikerjakan ayahnya. Kebetulan, di samping rumahnya ada tanah kosong. Ayahnya mengizinkan ia membuat kebun kecilnya sendiri. Pandu membuat galian panjang beberapa jalur. Ia lalu membuka amplop-amplop pembungkus bibit. Pandu menuangkan isi amplop demi amplop di jalur masing-masing. Bibit wortel di jalur untuk wortel, bibit bawang di jalur bibit bawang, bibit bunga marigold di jalur bunga marigold. Pandu gembira ketika pekerjaannya selesai. Namun, saat itu angin kencang tiba-tiba tertiup. Setelah bibit yang sudah ditebarkan Pandu tertiup angin dan bercampur aduk di setiap jalur, jadi ada biji lobak di baris kacang, ada wortel di deretan bawang. Bibit bunga petunia dan marigold juga bercampur, tersebar dimanapun saat mereka mendarat di tanah. Kebun kecil Pandu jadi tercampur aduk. Pandu kini tidak tahu di mana ia harus menancapkan tiang kecil untuk papan-papan nama tanaman. Namun Pandu pasrah saja. Beberapa bulan pun berlalu. Pandu dan ayahnya merawat tanaman mereka di kebun masing-masing dengan baik. Tanaman di kedua kebun itu kini mulai tumbuh. Ketika musim panen tiba, tanaman di kebun ayah Pandu sudah tumbuh besar dan kuat. Di setiap baris tanaman tumbuh tanaman yang sesuai dengan papan namanya. Tanaman di kebun Pandu juga besar dan kuat, dan bahkan tanpa satu papan nama pun tanaman-tanaman itu tetap tumbuh
sungguh indah. Pandu sangat bahagia dengan taman istimewanya. Oke, terima kasih. Tadi judulnya apa? Kebun campur aduk. Kebun campur aduk. Nah, tokohnya ada siapa aja tokohnya nih? Ayah Pandu. Ayah Pandu dan Pandu. Pandu. Ayah Pandu kerjanya apa? Ayah Pandu tadi seorang Petani petani sayuran. sayuran. Dia kerjanya menanam sayur-sayuran. Nah, tadi yang masalah yang dihadapi oleh Pandu apa? Ketika angin tertiup kencang, bibit-bibit yang sudah ditanam bercampur aduk di setiap jalan. Iya, bercampur aduk, tapi tetap tumbuh dengan baik ya. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, sekarang Ibu akan memberikan satu gambar kepada anak-anak. Ada yang tahu itu gambar apa? Padi, Bu. Gambar padi. Biasanya tumbuh di mana padi itu? Di sawah, Bu. Di sawah. Nah, manfaat dari padi itu untuk apa ya? Jadi nasi, Bu. Jadi nasi. Nah, ada yang tahu nggak cara menanam padi itu seperti apa? Menggunakan bibit. Bibit, kemudian bibitnya itu Tanam di tanah. ditanam, kemudian biar tumbuh diberi Air. air, kemudian juga diberi pupuk. Oke, nah sekarang kita lanjut ya. Ibu akan mengasih anak-anak tugas untuk nanti dikerjakan di rumah. Nah, tugasnya itu adalah anak-anak memilih salah satu jenis tanaman, terserah mau tanaman jagung atau apapun itu. Kemudian nanti anak-anak rawat tanaman itu selama 1 minggu. Kemudian anak-anak tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tanaman tersebut, entah manfaat dari jagung itu atau misalkan bagaimana cara merawatnya. Jadi anak-anak membuat daftar pertanyaan dari tanaman tersebut. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Nah, kita lanjut terlebih dahulu. Sekarang Ibu akan memberikan LKPD kepada anak-anak. Oke. Nah, di LKPD-nya itu ada teks tentang tanaman lani. Ada? Ada, Bu. Ada. Nah, Ibu minta salah satu untuk membacakan. Saya, Bu. Oke, silakan. Tanaman lani. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Oke, nah di bawah teks tersebut terdapat beberapa pertanyaan ya. Ya, Bu. Nah, itu Ibu minta anak-anak untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Ibu beri waktu 10 menit, apakah cukup? Cukup, Bu. Cukup ya, silakan dikerjakan. Oke, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, sekarang kita bersama-sama nih untuk membahas beberapa pertanyaan tersebut. Kalau misalkan ibu nanti akan memberikan pertanyaannya, anak-anak jawab ya. Oke, nah yang pertama itu apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya? Menyiram tanamannya setiap pagi dan sore. Ya, Lani menyiram tanamannya setiap pagi dan sore. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Tidak pernah memberi pupuk. Dan Mm-mm. selalu lupa menyiram tanaman. Iya, selalu lupa menyiram tanaman, jarang memberikan pupuk. Nomor 3, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap tanaman? Lani atau adiknya? Lani, Bu. Kenapa? Karena tanaman itu harus dirawat dan dipelihara dengan baik. Iya, karena Lani merawat tanamannya dengan baik ya. Nah, nomor 4, ketika adik Lani tidak menyiram tanamannya, siapa yang dirugikan? Kita sendiri. Kita sendiri. Kenapa? Karena tanaman yang tidak disiram akan mati sehingga laman rumah menjadi kurang sehat. Iya,
Nomor 5, ketika adik Lani lupa menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Belum, karena Mm-mm. kewajiban kita terhadap tanaman adalah merawatnya dengan baik. Iya. Nomor 6, ketika Lani menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah, Kenapa? karena Lani telah merawat tanamannya dengan baik agar Ya. tumbuh subur. Ya, Lani sudah melakukan kewajibannya untuk merawat tanaman tersebut. Nomor 7, mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting? Karena tanaman yang subur bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ya, tanaman yang subur bisa dimanfaatkan oleh manusia ya, banyak manfaatnya. Nah, yang terakhir, mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Karena tanaman dapat memperindah halaman dan menyehatkan lingkungan. Ya, halamannya jadi indah dan sehat. Oke. Nah, jadi tanaman itu perlu kita rawat agar bisa Tumbuh. tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu juga untuk bernapas. Nah, oksigen itu dihasilkan oleh daun. Daun itu dari tanaman-tanaman yang ada. Jika semua orang itu seperti Lani, maka kita tidak akan kekurangan oksigen. Tapi kalau kita jadi seperti orang yang seperti adik Lani, oke. Tapi jika kita menjadi orang seperti adik Lani, bayangkan coba apa kalau misalnya kita jadi adiknya Lani nih, berarti kita kenapa nih? Kurangan oksigen. Kurangan oksigen, terus lingkungannya jadi tidak Baik. baik, tidak sehat. Oke. Nah, selanjutnya di bawah tersebut ada gambar, ada 3 gambar, betul? Ada gambar A, B, dan C, betul? Betul, Bu. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak untuk mengisi beberapa pertanyaan yang ada di situ, kemudian nanti kita bahas bersama-sama, oke? Oke, Bu. Oke, Ibu beri waktu 10 menit ya. Ya, Bu. Oke, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah selesai ya. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama nih. Pertanyaannya, apakah yang mereka lakukan yang ada di gambar tersebut? Gambar A sedang apa? Menyiram tanaman, Bu. Sedang menyiram tanaman. Nah, gambar B Membakar. membakar. Kalau yang C Merawat. merawat tanaman. Nah, apakah tindakan mereka itu baik? Yang B tidak baik, Bu. Tidak baik. Kenapa? Karena dia membakar tanaman. Membakar tanaman. Akibatnya Merusak lingkungan. merusak lingkungan. Kalau yang A dan C Baik, Bu. baik. Kenapa baik? Karena mereka merawat tanaman. Merawat tanaman ya, agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Kemudian, apakah perbuatan mereka sudah sesuai dengan kewajiban mereka? Yang A dan C sudah, Bu. Yang A dan C sudah. Kenapa? Sudah. Merawat tanaman. Karena sudah merawat tanaman dengan baik. Nah, kalau yang B Tidak, belum. belum, karena Merusak. malah merusak ya, bukannya merawat. Kemudian, jadi kita harus apa nih? Kalau melihat dari gambar A, B, dan C yang harus kita lakukan, apakah seperti gambar A dan C atau seperti gambar B? Seperti gambar A dan C. Seperti gambar A dan C. Kenapa? Karena kita harus merawat tanaman Merawat tanaman agar agar lingkungan sehat. lingkungannya sehat. Kalau kita melakukan yang B, lingkungannya menjadi Tidak rusak. Nah, sekarang kita lanjutkan ya anak-anak. Sekarang Ibu akan memberikan anak-anak gambar nih ya. Gambar. Ada yang tahu nggak? Itu ada gambar apa saja? Ada 3 gambar kan itu. Yang pertama itu gambar apa? Dataran tinggi, Bu. Dataran tinggi. Yang kedua, Pantai. pantai. Yang ketiga, Dataran rendah. dataran rendah. Nah, sekarang Ibu meminta anak-anak untuk menuliskan karakteristik apa saja yang terdapat di 3 gambar tersebut. Oke? Oke, Bu. Ibu beri waktu 10 menit ya Oke, Bu. sebelum kita bahas bersama-sama. Oke, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang Ibu minta dong perwakilan salah satu untuk membacakan hasilnya. Ada yang bersedia?
Saya Bu. Oke, silakan. Itu yang pertama, Pak. Dataran tinggi. Karakteristiknya? Memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Ya. Daerah dataran tinggi biasanya berada di daerah pegunungan atau dikelilingi oleh bukit-bukit, sehingga iklim di daerah tersebut itu sejuk, Bu. Sejuk. Nah, oke. Ada lagi? Udah, Bu. Udah. Nah, yang kedua ada gambar apa? Pantai, Bu. Pantai. Karakteristiknya? Memiliki tanah yang berpasir. Ya. Kemudian? Memiliki kandungan unsur hara yang minim. Ya. Ada lagi? Memiliki tanah yang bertekstur. Oke. Kemudian gambar ketiga ada? Dataran rendah, Bu. Ya, dataran rendah. Apa aja tuh karakteristik dataran rendah? Memiliki permukaan yang lapang, landai, dan juga rata. Ya. Kemudian Sering ditemui di dekat pantai. sering ditemui dekat pantai. Ada Dan lagi? udaranya relatif lebih panas dibandingkan dengan dataran Lebih panas ya dibanding dengan dataran tinggi. Oke. Terima kasih anak-anak. Nah, nanti tugas anak-anak dikumpulkan ke ibu ya. Kemudian jangan lupa tadi tugas rumahnya untuk membuat daftar pertanyaan tentang tanaman yang anak-anak pilih. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Nah, jika tidak ada, sekarang ibu ingin menanyakan nih. Tadi kita udah belajar tentang apa aja? Padi. Tentang tanaman padi, kemudian tentang cara merawat tanaman padi, kemudian Merawat lingkungan. merawat lingkungan, Dataran tinggi. dataran tinggi, Pantai. pantai, Dataran rendah. dataran rendah. Di karakteristiknya ya, kita belajar tentang karakteristiknya. Ada lagi? Sudah, Bu. Sudah ya, dan jangan lupa nanti anak-anak belajar untuk membuat daftar pertanyaan itu seperti apa, oke? Oke, nah sekarang kita akan berefleksi secara bersamaan. Nah, apa aja nih yang didapat dari pembelajaran hari ini? Kita harus merawat tanaman, Bu. Merawat tanaman ya, agar Lingkungan kita sehat. lingkungannya sehat, jangan sampai kita merusak tanaman, dan melakukan kewajiban manusia untuk merawat lingkungan, oke? Nah, ada pelajaran yang disuka tadi apa aja? Merawat tanaman, Bu. Merawat tanaman, kemudian mengetahui karakteristik dari Dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. pantai. Oke. Ada yang susah tidak? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Sejauh ini masih bisa mengikuti ya. Ya, Bu. Oke. Jangan sampai kita lupa untuk merawat lingkungan kita. Nah, pembelajaran hari ini telah selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas daftar pertanyaannya ya. Ya, Bu. Oke, nah sebelum kita akhiri, ada yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan. Teman-teman, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Sama-sama, Bu.